Shalom Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Misha Alasha dari kelas 11-5 akan membuat tugas mengenai konflik dan penyelesaian berupa mediasi dan rekonsiliasi serta ayat yang berkaitan dengan konflik. Sebelum kita masuk ke dalam kronologi mediasi dan rekonsiliasi, mari kita simak video atau video kasus yang saya bawakan pada hari ini. Kalau dihitung berjuta terus, ya rugi Bu. Kenapa? Ini kan inflasi. Pak, deh, mana anunya? Siapa jenis teman? Pak Yudi. Asli gini lagi? Dikit, ya, Asli gini? Oke. Ini, ada orangnya. Mana? Suruh keluar. Pokoknya Pak RW, Pak RT nih. Oke. Saya kemarin waktu 1 minggu yang lalu dapat laporan dari Pak Wahyudi sama Mun ini, gitu loh. Melaporkan masalah rumah. Iya, ceritakan apa? Ini kan selama 16 tahun itu nanti nomor 12 itu, Pak. Gak tahun 15. Toko sapa? Di sini penyewa niku. Penyewa sapa? Kontrak sapa, Bu? Oke, Bu. Kontrak ke ini, siapa itu? Orang tuanya Mun. Budinya. Ibunya meninggal. Yang punya rumah ini siapa sebenarnya? Mun. Oke, terus Menawarkan saya untuk kontrakan. Karena kan dulu masih jelek, bukan seperti ini. Perjanjian uang itu untuk bangun rumah langsung saya yang menepati. Dikontrakkan berapa dulu? Per tahunnya berapa? Per tahunnya 2 juta berupa rumah apa tanah? Rumah. Berarti berupa rumah. Oke. Kami sama di chat. Yes. Terus ditinggal orang tua umur 9 tahun kakek gede. Umur 9 tahun meninggal. Ibunya Mun ini. Ini kota di depan daripada rumah kosong disuruh pindah sama orang saya di sini. Heeh. Dan ini sekarang usia 26 tahun. Usia 26 tahun. Ya, Heeh. terus kami keluarga itu mau minta rumah. Perjanjiannya ini sudah ditepati berapa puluh tahun, Bu? 16 tahun. 16 tahun berarti ya suwi ya. Ya, itu Hah? Ini enggak mau ngalah. Tahunnya mintanya 25 tahun. Kan dirinci habis renov. Kalau kontrak itu per tahunnya dulu kan berapa? 2 juta itu kan? 2009 pada saat itu Bu ya. Otomatis kalau dihitung per tahunnya 2 juta terus ya rugi Bu Ibu. Itu loh, Pak. Kenapa? Ini kan inflasi, kenaikan bahan pokok semua. Ibu memperbaiki rumah ini habis berapa? Awalnya ini sudah atapan belum rumah ini? Sampai yang dinding-dinding yang semua lepo-lepoin saya semua ngurus sampai belakang. Oke, itu kalau 40 juta dihitung 16 tahun ya wis balik. Tempat itu imbas. Kata dia, ya logikanya 40 juta sama tempati 16 tahun ya wis lunas. Sekarang kontrak rumah aja sekarang 5 juta langsung itu. Ini loh Bu. Sama juga harus berpikir rasional. Habis 40 juta. Dari kemarin sepi. Loh, jadi mau 40 juta. Dari kemarin saya sudah mengalah dari Pak Lurah kan sudah ada yang mendamaikan. Untuk hari kontrak enggak mudah. Wes anggap aja zaman tak 65 juta. Tak 16 tahun itu sudah zaman. Tak dihitung dengan kurus yang sekarang ya. Kita itu kan cuma ini kan anak yatim kasihan. Sekarang tinggal di mana ini? Ini sudah besar. Sampean butuh waktu berapa bulan? Takai tengah waktu 3 bulan. Ini longgar ya. Saksikan semua Pak RW, RT semuanya ya. Ini direkam loh ya. Sampai ngelak ya. Takai waktu 3 bulan. Kamu ngalah nanti. Tolong langsung sampean sudah harus pindah dari rumah sini. Akhir Maret ya. Kita janji nggih. Pun nggih. Pun nggih. Salaman nggih. Ini salaman kali nggih. Oke, jadi sengketa ini itu bermula dari sebuah kontrak rumah yang telah berjalan selama 16 tahun sejak tahun 2009, di mana nilai sewanya itu tetap bertahan di angka 2 juta rupiah per tahun. Nah, masalah ini muncul ketika pemilik rumah menyadari bahwa nilai tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi ekonomi saat ini. Mengingat adanya inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang membuat harga pasar sewa rumah serupa melonjak hingga 5 juta rupiah per tahun. Di sisi lain, penyewa yang telah menempati rumah tersebut sejak kecil merasa memiliki keterikatan kuat dan telah menginvestasikan biaya sekitar 40 juta rupiah untuk memperbaiki bangunan agar layak huni, sehingga ia merasa kontribusinya selama ini sudah sangat besar. Baik, sekarang proses mediasi dilakukan dengan melibatkan pihak kelurahan, Pak RW, dan Pak RT guna mencari jalan tengah yang tidak merugikan salah satu pihak secara ekstrim. Dalam upaya rekonsiliasi ini, pemilik rumah menunjukkan itikat baik dengan tidak sekedar meminta penyewa pindah, melainkan menawarkan uang kompensasi sebesar 65 juta rupiah. Jumlah ini sengaja diberikan lebih besar dari biaya perbaikan yang pernah dikeluarkan penyewa sebagai bentuk penghargaan dan modal bagi penyewa untuk mencari tempat tinggal baru. Selain itu, penyewa juga diberikan kelonggaran waktu selama 1 hingga 3 bulan untuk berkemas dan mencari kontrakan lain sebagai bentuk empati atas latar belakang sosialnya. Jika meninjau dari sudut pandang Alkitab, situasi ini sangat berkaitan dengan pesan dalam Matius 5 ayat 25 yang dimana berbunyi, "Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara." Ayat ini mengajarkan kita untuk segera berdamai dengan lawan selama masih bersama-sama di tengah jalan. Ayat ini menekankan pentingnya penyelesaian masalah secara kekeluargaan melalui mediasi daripada membiarkan konflik meruncing menjadi permusuhan yang berkepanjangan. Selain itu, sikap pemilik rumah yang memberikan kompensasi lebih dari sekedar biaya renovasi mencerminkan nilai dalam Amsal 11 ayat 1 tentang timbangan yang tepat dan adil. Pemilik rumah berusaha memberikan keadilan ekonomi dengan tidak mengabaikan jeripaya penyewa yang telah merawat rumah sekaligus menerapkan kasih Kristiani dengan memberikan
santunan ekstra kepada mereka yang membutuhkan bantuan untuk memulai hidup baru di tempat lain. Baik, Ibu dan teman-teman semuanya, jadi itulah video yang saya buat mengenai kasus perpindahan sengketa dan tema kasus yaitu konflik dan penyelesaiannya, mediasi dan rekonsiliasi, serta ayat yang berkaitan dengan konflik. Kiranya video yang saya buat menjadi pelajaran baru untuk teman-teman semuanya dan dapat menjadi pengetahuan baru. Sekian, terima kasih.